Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi pemrograman web dan perangkat bergerak dengan topik format multimedia pada halaman web. Tag HTML untuk penerapan multimedia di dalam dokumen web, khususnya bahasa HTML, terdiri dari 3, yaitu kalian bisa menyisipkan gambar ke halaman web, menyisipkan audio ke halaman web, dan menyisipkan video ke halaman web. Untuk yang pertama, yaitu menyisipkan gambar ke halaman web, kalian bisa menuliskan yaitu ketik tag img src itu sebenarnya singkatan dari source ya, kemudian diikuti dengan directory atau nama folder garis miring nama file. Itu jika dokumen gambarnya berada secara satu dokumen di dalam satu folder atau secara offline. Atau jika kalian ingin mengambilkan gambar dari situs atau URL atau alamat situs, maka kalian gunakan tag img src sama dengan kemudian alamat situsnya. Misalkan di sini contohnya adalah saya tuliskan tag img src sama dengan bola.png. Maka pada saat kalian membuat tampilan website, menampilkan gambar, pastikan sudah terdapat file bola dengan nama bola dengan ekstensinya .png. Nanti kita praktekkan. Kemudian menggabungkan gambar dan teks, jadi hampir sama ya untuk tagnya. Tuliskan dulu tag img src, kemudian nama file atau direkturnya dulu atau nama folder. Kemudian di sini ada atribut alt ya, singkatan dari alternatif. Jadi itu adalah sebuah teks yang ditampilkan jika gambar tidak ditemukan atau tidak dapat ditampilkan, maka nanti yang tampil adalah keterangan alternatifnya. Sedangkan untuk mengatur gambar dengan teks, maka gunakanlah sebuah style. Nah, untuk style di sini contohnya seperti ini penulisannya, yaitu kalian gunakan float right, atau mungkin untuk style-style yang lainnya itu bisa dipelajari di pertemuan-teman yang akan datang, yaitu pada bagian materi CSS. Nah, sekarang untuk memperkecil dan memperbesar ukuran gambar itu dapat menggunakan atribut width ya. Width itu untuk lebar dari gambar, sedangkan height itu adalah tinggi. Jadi kalau dilebarkan lebar itu yang horizontal, sedangkan height itu yang tinggi. Contohnya penulisannya seperti ini. Saya tambahkan atribut width 128, di mana angka 128 ini adalah lebarnya ukurannya 128 pixel, sedangkan height tingginya itu sama ya, 128 pixel. Silahkan kalian atur sendiri ukurannya. Nah, yang selanjutnya adalah tentang bagaimana memberikan keterangan pada gambar. Nah, yaitu kita bisa menambahkan atribut yang namanya atribut title. Silahkan masukkan titlenya atau keterangan atau judulnya. Misalkan di sini saya berikan title ini bola sedang, maka nanti pada saat tampil sebuah gambar, di sini contohnya gambar bola, pada saat kursor diarahkan pada gambar akan muncul sebuah judul, itu yang dinamakan title. Perbedaannya dengan alt ya, atribut alt adalah kalau alt tadi ditampilkan akan menampilkan keterangan di saat gambar tidak ditemukan atau gambar tidak tampil. Sedangkan kalau title itu akan selalu muncul pada saat kita kursor kita mengarahkan ke gambar bola. Misalkan saya arahkan ke sini, maka akan muncul titlenya yang akan bertuliskan ini bola sedang. Nah, begitulah teorinya. Nah, sekarang bagaimana menampilkan multimedia jenis audio? Maka sintaknya seperti ini. Silakan ketikkan tag audio src sama ya, berasal dari kata source atau sumber. Kemudian masukkan nama file suaranya atau audionya. Misalkan di sini saya sudah menyiapkan satu file suara 01.mp3. Pastikan tipe audionya MP3 ya, meskipun bisa menggunakan tipe lain, misalkan WAV dan OGG atau yang lainnya. Kemudian tambahkan control loop. Ini adalah dua atribut ya. Jadi untuk atribut control itu untuk menampilkan suatu kontrol audio, baik mulai tombol pause ya, tombol menjalankan audio, dan tombol mengatur jeda audio yang akan ditampilkan. Sedangkan untuk atribut loop di sini ada keterangannya ya, yaitu untuk memutar ulang. Jadi pada saat audio sudah selesai tampil, sudah selesai menayangkan
audionya, maka dia akan berawal dari awal lagi. Sedangkan autoplay, atribut ini memutar audio secara otomatis. Namun pada saat ini browser sudah tidak bisa mendukung atribut autoplay. Nanti kita praktekkan ya. Dan yang terakhir adalah menyajikan video. Untuk menyajikan video, maka tag yang digunakan adalah tag video. Jangan lupa atur lebar videonya. Di sini sama ya. Ukurannya adalah menggunakan ukuran pixel, yaitu lebarnya 640 pixel dan tingginya 480 pixel. Jangan lupa tambahkan kontrol untuk menampilkan tombol-tombol kontrol menjalankan video tersebut. Kemudian tambahkan lagi ya atribut src atau berasal dari kata source, sumber. Kemudian nama file videonya, misalkan di sini ada contohnya bunga matahari.mp4. Jadi pastikan untuk videonya kita mempraktekkan adalah menggunakan mp4 meskipun ada yang lain. Nah, begitulah penyajian multimedia, baik itu gambar, audio maupun video. Nah, saatnya kita praktek ya. Silahkan yang pakai laptop, kalian bisa menggunakan IDE yang sudah saya sarankan, misalkan pakai menggunakan Visual Studio Code. Bagi yang ingin langsung mempraktekannya melalui smartphone kalian, khususnya di Android, kalian bisa menggunakan aplikasi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu bisa menggunakan Sublime Text for Android. Baik, kita akan mempraktekkan bagaimana menampilkan penyajian gambar di dokumen web ya. Seperti biasa, kita buka aplikasinya, yaitu Visual Studio Code. Jangan lupa langsung disimpan di folder latihan web kalian sendiri ya. Misalkan di sini ada latihan web underscore nama kalian. Saya simpan, misalkan saya beri nama latihan underscore gambar.html. Nah, setelah tersimpan, jangan lupa seperti biasa kita buatkan struktur HTML dasar. Kemudian untuk title-nya misalkan latihan gambar. Nah, tadi kita udah belajar ya, untuk menampilkan gambar mudahnya maka gunakan IMG. Untuk pembelajaran web, untuk besar kecilnya itu tidak case sensitif, jadi kalian bebas. Saya pilih MG, enter, maka di fasilitas Visual Studio Code kalian sudah dikodingkan, tinggal kalian masukkan nama gambarnya. Sebelumnya pastikan di folder latihan web kalian sudah terdapat gambar. Nah, misalkan ada Bromo ya, misalkan di sini ada Bromo. Untuk file-file bahannya kalian bisa download di materi Google Classroom yang sudah saya sediakan linknya. Silakan kalian gunakan. Misalkan saya ingin menampilkan gambar Bromo ini ya. Nah, jadi gampangnya silakan sesuaikan. Kalian ketik Bromo, kemudian di sini sudah ada ya Bromo JPEG. Saya simpan, kemudian saya jalankan. Tinggal kalian jalankan ya, klik 2 kali. Maka akan menampilkan sebuah gambar yang sudah tersedia di satu tempat. Jadi pastikan file HTML kalian dengan gambarnya itu satu tempat. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimanakah mengatur? Kalau tadi kan sudah berhasil ya menyampaikan gambar, kita pakai yang gambar lokal aja ya. Kemudian bagaimana menggabungkan gambar dan teks? Nah, misalkan di sini saya ada gambar, sudah ada gambar ya. Saya ingin di sebelahnya gambar Bromo ini ada tulisan pemandangan Gunung Bromo. Kalau kita simpan, maka yang terjadi adalah teksnya sudah berada di sebelah sisi kiri gambar. Nah, bagaimanakah caranya agar teksnya ada di sebelah kanan gambar? Maka akan posisinya di sini. Maka kalian gunakan style ya. Jadi di dalam materinya kalian sudah belajar ya, gunakan style. Kalau float right, maka nanti posisi gambar ada di sebelah kanan. Nah, sekarang bagaimanakah agar gambar di posisi kiri? Maka gunakan float left. Silakan tambahkan style, kemudian kalian atur float left seperti ini. Sekarang saya simpan, saya refresh. Nah, benar ya, jadi gambarnya di sebelah kiri, teksnya di sebelah kanan. Untuk fitur-fitur atau style-style lainnya kalian bisa baca di materi yang sudah saya berikan. Oke, selanjutnya bagaimanakah melakukan pengaturan memperkecil dan membesar ukuran gambar? Secara default gambar sudah muncul sebesar ini ya. Saya ingin tampilannya lebih kecil, maka kalian aturlah tambahkan atribut. Silakan tambahkan ya di sini. Misalkan lebarnya
300 dan tingginya 150. Artinya gambar Gunung Bromo ini akan saya atur lebarnya 300 pixel sedangkan tingginya 150 pixel. Saya refresh, maka ukurannya semakin mengecil. Nah, sekarang bagaimana aku untuk melakukan pengaturan lebih kecil lagi? Saya kasih contoh gambar yang lain ya, gambar yang sama dengan perintah yang lain. Saya tambahkan BR, kemudian saya tambahkan lagi dengan gambar yang sama ya, tetap sama ya, Bromo, cuman saya ingin atur gambarnya lebih kecil lagi, misalkan lebarnya 100 dan tingginya 75. Apakah yang terjadi? Nah, benar ya, gambarnya lebih kecil lagi. Oke, nah begitulah cara mengatur ukuran gambar untuk memperkecil dan membesar. Kalian gunakan atribut width, height, dan height. Nah, sekarang bagaimana memberikan keterangan pada gambar? Oke, tadi ada terlewat ya. Nah, misalkan fungsinya ALT itu apa Pak? Oke, di sini salah. Misalkan saya kasih keterangan ALT itu Gunung Bromo, ternyata saya salah sintaks atau mungkin gambarnya tidak ada, maka yang tampil adalah nanti bagian alternatif, yaitu keterangan alternatif. Sekarang saya refresh. Nah, di sini muncul gambar karena di sini benar sintaknya atau gambarnya ditemukan. Nah, di sini saya menampilkan gambar dengan nama bromo2.jpg. Padahal di sini tidak ada nama gambar atau source bromo2.jpg. Maka yang ditampilkan adalah bagian atribut ALT, yaitu keterangan alternatif. Seperti itu. Baik. Oke, sekarang bagaimanakah menampilkan audio? Jadi untuk multimedia sekali lagi pastikan source-nya sudah disediakan ya. Di sini saya ada file musik.mp3. Jadi bagaimanakah menerapkan atau mensipkan audio? Misalkan di tempat atau file yang sama ya, atau saya buat file baru aja ya. Saya kasih nama misalkan latihan audio.html. Sudah tersimpan ya. Jangan lupa gunakan struktur dasar HTML5. Judulnya saya kasih nama latihan audio. Kemudian silakan kalian ketikkan audio. Nah, ketik aja seperti ini, enter. Di sini sudah disediakan source audionya. Di sini sudah saya sediakan ya, namanya adalah musik.mp3. Maka sesuaikan namanya, musik.mp3. Jangan lupa kalau hanya seperti ini, saya simpan, saya jalankan, maka yang terjadi adalah tidak munculkan tampilan apa-apa. Kenapa hal ini terjadi? Karena ada atribut yang lupa kita berikan, yaitu kontrol. Saya simpan kembali, kemudian saya jalankan lagi. Nah, sudah ada ya tampilan audio kontrolnya. Kalau ini saya klik play, maka akan berbunyi suara seperti ini. Oke, nah kita udah berhasil ya menambahkan atribut kontrol. Kemudian ada lagi atribut yang belum kalian belajar adalah atribut loop. Bedanya apa dengan tanpa atribut loop? Jadi kalau kita gunakan atribut loop, saya simpan, saya jalankan lagi, kemudian saya play, saya kasih bagian paling akhir ya. Misalkan saya sudah tambahkan atribut loop, saya klik play, di menit 02 dia akan kembali lagi ke awal. Nah, inilah fungsi dari atribut loop. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menampilkan video. Saya buat file baru lagi ya, saya simpan dengan nama latihan video.html. Setelah tersimpan seperti biasa, buatkan struktur HTML5, judulnya saya beri latihan video. Kemudian untuk bagian body ada bagian isi website, saya ketikkan tag video. Nah, seperti biasa ya, untuk SRC pastikan file video sudah berada di satu lokasi atau berada di satu folder project. Di sini file videonya saya beri nama bunga matahari.mp4. Jadi silakan kalian ketik dengan nama yang sama. Jangan lupa tambahkan kontrol. Jadi pada saat sudah lakukan pengodingan ini, kemudian saya jalankan, maka akan tampil full ya,
sesuai dengan ukuran resource video yang kalian sisipkan. Bagaimana untuk mengatur tampilan video yang sudah kalian buat? Kalian bisa atur yaitu menggunakan atribut width ya, misalkan saya atur 640 pixel dan height-nya 480 pixel. Saya refresh kembali, maka ukurannya sudah kecil. Apakah video ini bisa berjalan? Coba kita klik play ya. Kita bisa ya. Nah, kita bisa full screen, bisa kita atur volumenya, kita bisa percepat videonya untuk melihat ke tayangan menit keberapa ya, atau detik keberapa. Nah, begitulah penerapan multimedia di dalam dokumen web. Silahkan kerjakan tugasnya yang sudah saya sertakan di bagian akhir materi ya. Itu di sini, yaitu tugasnya adalah buatlah sebuah tampilan website dengan menerapkan materi menyisipkan format multimedia, gambar dan video dengan tema aktivitas kalian sehari-hari. Jangan lupa terdapat narasi aktivitas kalian ya, misalkan mulai dari bangun tidur, kemudian kalian ngapain dan seterusnya, disertai foto. Jadi nanti di halaman website itu terdapat foto narasi kalian belajar, kemudian ada video kalian dengan minimal durasinya adalah 10 detik. Simpan dokumennya nanti dengan nama tugas 4.4 underscore nama kalian .html. Jika sudah, pastikan file yang nanti dikumpulkan adalah seperti ini. Misalkan contoh ya, ada file HTML-nya, yang kedua ada file source gambarnya, yang ketiga adalah ada file video yang sudah kalian rekam gunakan handphone kalian atau device lainnya. Kurang lebihnya terima kasih. Bagi yang masih belum paham, silakan bertanya. Assalamualaikum.